Tes, tes, tes. Sama kan? Jelas ya? Baik. Tes. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki muqaddimah yang ketiga, dan ini adalah muqaddimah yang terakhir sebelum kita memasuki pembahasan inti. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasannya al-hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim alaihissalam, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, adalah engkau beribadah kepada Allah yang satu saja dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Memurnikan agama maksudnya memurnikan ibadah. Inilah jemaah sekalian pembahasan muqaddimah yang ketiga. Beliau masih memulai dengan i'lam, ketahuilah, yang artinya ta'allam, wafham, wa tayaqqan. Pelajari, pahami dan yakini. Jika beliau masih mendoakan kita, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Beliau mendoakan semua orang yang mempelajari kitab ini, dan ini adalah doa seorang ahli ibadah, seorang ulama besar dan pejuang Islam. Semoga kita mendapatkan bagian dari doa ini. Apa yang dibahas di muqaddimah yang ketiga ini? Tentang Al-Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa masalah ini perlu dibahas? Kenapa ini perlu dibahas? Karena minimalnya 3 sebab. Yang pertama adalah Rasulullah SAW dan umat beliau diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Allah sebut dalam banyak ayat. Di antaranya di surat An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Dia adalah seorang yang hanif, dan dia tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Surat An-Nahl ayat 123. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam.
Berarti kita harus tahu apa hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Sebab yang kedua, untuk membantah syubhat yang dilontarkan oleh golongan-golongan sesat. Dahulu orang-orang Yahudi mengklaim Ibrahim adalah Yahudi. Orang Nasrani juga begitu. Dan sebenarnya bukan sejak dahulu, bukan dahulu saja, hari ini juga mereka mengklaim mereka adalah pengikut Ibrahim. Dan mereka masih membanggakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka sebut Abraham. Mereka masih namakan anak-anak mereka dengan Abraham. Sampai hari ini orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim mereka lah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ditambah lagi dengan golongan Islam liberal. Islam liberal mengatakan Ibrahim milik 3 agama, dan 3 agama ini sama, nggak ada bedanya, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kata orang-orang liberal, ini semua agama Ibrahimiyah, agama Ibrahimiyah, semuanya benar, nggak ada yang salah. Maka Allah telah membantah mereka dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Ali Imran ayat ke-67. Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Ini suatu penegasan dari Allah. Ibrahim bukan seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi dia adalah seorang yang hanif lagi muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Jemaah sekalian, ini bantahan langsung dari Allah. Siapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah mengatakan beliau adalah seorang yang hanif lagi muslim. Ya, selalu beliau disebut sebagai seorang yang hanif. Oleh karena itu Syekh mengistilahkan ajaran Nabi Ibrahim dengan Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah, karena Allah menyebut beliau sebagai seorang yang hanif. Nanti akan kita bahas hakikat Al-Hanifiyah. Baik, ini sebab yang kedua. Mengapa perlu kita membahas agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Sebab yang ketiga, jemaah sekalian, untuk mengokohkan keimanan kita terhadap tauhid dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ternyata agama tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan sesuatu yang baru. Ini adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan agama seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam.
Sebagaimana juga disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengajarkan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang ketiga, agar semakin kuat keimanan kita kepada tauhid. Karena ternyata tauhid itu bukan ajaran baru, bukan sesuatu yang baru ditemukan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi baru ditemukan oleh ulama di masa sekarang. Tidak. Tauhid adalah ajaran seluruh Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Ajaran Nabi Adam alaihissalam, ajaran Nabi Nuh alaihissalam, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, seluruh para Nabi dan Rasul, seluruh para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Ayat yang menyebutkan ajaran Nabi Adam alaihissalam, surat Al-Baqarah ayat 213. Surat Al-Baqarah ayat 213. Allah mengatakan, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu nabiyyina mubashshirina wa mundhirina. Dulu manusia adalah umat yang satu, kemudian terjadi perpecahan. Maka Allah pun mengutus para nabi dan rasul berikutnya untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Allah mengatakan dulu manusia adalah umat yang satu, kemudian terjadi perpecahan. Terjadi perpecahan. Lalu Allah mengutus para nabi dan rasul untuk mengajak manusia yang berpecah belah agar kembali bersatu. Apa maksud ayat ini? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum 'alal Islam. Antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 kurun, semuanya beragama Islam. Artinya semua menyembah hanya kepada Allah. Tidak satu pun yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terjadilah perpecahan. Maksud perpecahan adalah munculnya orang yang berbuat syirik. Itulah perpecahan pertama pada umat manusia. Setelah bertahan 10 kurun, tidak ada satupun yang berbuat syirik, tidak ada yang menyembah kepada selain Allah. Kemudian Allah mengabarkan kepada kita, Nabi dan Rasul setelah Adam, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Apa tugas beliau? Di surat Al-A'raf ayat ke-59.
laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagimu yang berhak disembah selain Dia. Begitu pula Nabi Hud alaihi salam di surat Al-A'raf ayat ke-65. Allah menyebutkan dakwah beliau, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sesembahan yang benar selain Dia. Kemudian Nabi Saleh alaihi salam, Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 73. Sama, seruannya pun sama. Begitu pula Nabi Syuaib alaihissalam di surat Al-A'raf ayat ke-85. Jadi 4 ayat di surat Al-A'raf menjelaskan dakwah para nabi semuanya sama. Al-A'raf 59, Al-A'raf 65, Al-A'raf 73, Al-A'raf 85. Nabi Nuh, Hud, Saleh dan Syuaib semuanya mengajarkan yang sama. Kemudian Allah rangkum semuanya di surat An-Nahl ayat ke-36 tadi. Surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut, jauhilah semua yang disembah selain Allah. Maka kita pun paham bahwa inilah jalan kebenaran, ajaran yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat oleh manusia, bukan sesuatu yang ditemukan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak, melainkan wahyu yang beliau terima, yang juga Allah wahyukan kepada seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan mereka ini adalah para nabi dan rasul yang tinggal di zaman yang berbeda, masing-masing menerima wahyu sendiri. Jadi nggak mungkin mereka membuat-buat kemudian mereka wariskan turun-temurun apa yang mereka buat, tidak. Tapi mereka masing-masing menerima wahyu sendiri. Dan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW terpaut zaman yang sangat jauh, dan agama beliau sudah dirusak oleh bangsa Arab. Bangsa Arab sudah merusak agama Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai mereka buat patung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail di dalam Ka'bah itu sedang mengundi nasib. Ketika Nabi Muhammad SAW pertama sekali membuka Ka'bah setelah Fathu Makkah, maka beliau tidak mau masuk ke dalam Ka'bah karena ada patung tersebut. Beliau perintahkan untuk dikeluarkan patung itu dan dihancurkan, kemudian beliau masuk. Jadi beliau bukan menerima sebuah ajaran yang turun-temurun dari Nabi Ibrahim dilanjutkan oleh si fulan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, tidak. Tapi beliau menerima wahyu langsung dari Allah, bahwa inilah wahyu yang dulu pernah diwahyukan juga kepada Ibrahim, bukan yang beliau wariskan dari bangsa Arab, tidak. Bangsa Arab ketika itu telah merusak agama Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah wahyukan kepada beliau agama Nabi Ibrahim adalah berbeda dengan apa yang diamalkan oleh bangsa Arab hari ini. Baik, jadi ini jemaah sekalian sebab yang ketiga.
Kalau kita pahami agama Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu pula agama seluruh para nabi dan rasul, maka kita pun akan semakin yakin inilah ajaran yang benar, tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Ini pula kunci keselamatan. Baik, mari kita lihat apa hakikat agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata penulis rahimahullah, an ta'budallaha wahdahu. Agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah engkau menyembah kepada Allah wahdahu, yang satu saja, mukhlisan lahuddina, dengan memurnikan, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Agama yang dimaksud di sini adalah ibadah. Ad-din, agama yang dimaksud di sini adalah ibadah. Karena ad-din itu bisa bermacam-macam artinya. Di sini maknanya adalah ibadah. Beda halnya di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah adalah raja di hari ad-din. Ad-din di situ artinya apa? Apa? Pembalasan kan? Ad-din, pembalasan. Nah, di sini artinya beda, bukan pembalasan, tapi artinya adalah ibadah. Dan dia sama artinya dengan ad-din di surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Surat Al-Bayyinah ayat ke-5 juga disebutkan ad-din dengan makna ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahud-dina, dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Apa makna agama di sini? Ibadah. Mengikhlaskan artinya memurnikan hanya untuk Allah. Hunafa, dalam keadaan mereka hunafa. Hunafa jamak daripada hanif. Hanif inilah yang selalu Allah sifatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa artinya hanif? Orang yang berpaling dari kesyirikan. Hanif maknanya adalah sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwa. Orang yang menyembah hanya kepada Allah serta berpaling dari semua yang disembah selain Allah. Jadi inilah hakikat ibadah. Ibadah itu adalah yang dimurnikan hanya untuk Allah semata-mata. Kalau seseorang beribadah tapi dia masih juga beribadah kepada selain Allah, maka hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Contoh, dia sholat 5 waktu, Ramadan dia berpuasa sebulan penuh, dia juga menunaikan zakat, dia juga berhaji, semua ibadah dia lakukan, tapi dia mempersembahkan sembelihannya kepada selain Allah. Itu pun karena kebetulan pulang kampung, lalu ikut acara sedekah bumi, sedekah laut. Dia menyembelih untuk sesajen, maka dia bukan orang yang beribadah kepada Allah. Kenapa? Dia masih menyembah selain Allah. Sebab menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Jadi masih ada ibadahnya yang dia berikan kepada selain Allah. Walaupun dia rajin sholat, puasa, zakat, haji, hakikatnya dia belum menyembah Allah.
karena dia belum memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Contoh lain, orang yang mencari sebuah masjid yang di situ ada kuburan keramat, kemudian dia sholat di situ untuk mengagungkan penghuni kubur tersebut. Hakikatnya dia sedang menyembah penghuni kubur itu. Kenapa? Karena hakikat ibadah itu dua, jamaah sekalian. Hakikat ibadah itu dua, cinta dan pengagungan. Ini pondasi ibadah, cinta dan pengagungan. Kita sholat karena kita mencintai Allah dan mengagungkan Allah. Kalau ada orang sholat, dia mengagungkan selain Allah, berarti dia menyembah selain Allah. Walaupun itu cuma dia lakukan kadang-kadang. Dia pergi ke masjid itu karena masjid itu ada kuburan, lalu dia sholat untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Walaupun dia juga mengagungkan Allah, bersamaan dengan itu dia mengagungkan penghuni kubur tersebut, maka berarti dia menyembah kepada selain Allah. Kalau begitu, hakikatnya dia belum menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasulullah SAW melarang keras beribadah di masjid yang ada kuburan, walaupun dia tidak bermaksud mengagungkan penghuni kubur itu. Beliau bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana dengan kuburan Nabi Muhammad SAW? Maka ketahuilah, kuburan Nabi Muhammad SAW berada di luar area masjid. Masjid berada di sekitar kuburan beliau. Ini dua tempat yang berbeda. Meskipun kelihatannya secara fisik kuburan beliau terkurung dengan masjid, tapi ini dua area yang berbeda. Buktinya apa? Tanah beliau dikuburkan bukan tanah wakaf milik masjid. Bukan tanah wakaf milik masjid. Dan ada batasan-batasan yang jelas antara masjid dan kuburan. Jadi nggak apa-apa misalkan ada masjid di dekat kuburan, tapi ada batasan yang jelas. Ini area masjid, ini area kuburan. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau kuburan masuk ke tanah wakaf milik masjid, nggak ada batasan yang jelas, maka terlarang untuk sholat di situ. Dan ditambah lagi, orang yang mungkin minta dikuburkan di masjid, orang yang dulu mewakafkan tanah tersebut, padahal saat dia wakafkan, tanah itu bukan lagi milik dia. Itu sudah milik Allah untuk seluruh kaum muslimin. Tidak ada lagi orang yang punya hak atas tanah itu. Tapi kemudian dia minta lagi untuk kuburannya. Ini termasuk dosa besar. Dia sama dengan menjilat lagi ludah yang sudah dia buang. Orang yang meminta kembali sesuatu yang telah dia berikan, Nabi SAW memperumpamakan seperti anjing yang menjilat lagi ludah yang sudah dia buang. Ini tidak pantas. Nah, yang paling buruk adalah ketika dia dikuburkan di situ, menyebabkan masjid itu sudah tidak bisa digunakan untuk sholat. Jadi dia membatalkan pahalanya sendiri. Ini kesalahan besar. Kalau sudah wakaf, sudah bukan milik kita lagi, milik kaum muslimin. Jangan kita minta kita dikuburkan di situ. Baik. Jadi ibadah
yang merupakan ajaran seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah yang dimurnikan hanya untuk Allah. Dan percuma juga jemaah sekalian, kalau seorang menyembah Allah tapi dia masih berbuat dosa syirik, amalannya terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Jadi walaupun mereka rajin ibadah tapi berbuat dosa syirik, amalan-amalan mereka terhapus. Kemudian Syekh mengatakan, wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Bahkan Allah ciptakan manusia karena itu, yaitu karena ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Baik. Inilah jemaah sekalian misi hidup kita. Misi hidup kita. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Inilah jati diri kita. Ada orang yang katanya mau mencari jati diri. Ini sudah jati diri kita. Kita adalah hamba yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hidup kita. Dan kita menjadi berarti karena kita ibadah. Kalau kita nggak beribadah kepada Allah, maka kita akan menjadi makhluk yang tidak punya nilai. Kita akan menjadi makhluk yang tidak punya nilai. Sebagaimana Allah kabarkan kepada kita tentang orang-orang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah, yang menduakan Allah. Di surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Apa kata Allah? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Karena mereka tidak menunaikan hak Allah yang menjadi tujuan mereka diciptakan. Jadi kita mulia karena kita beribadah kepada Allah. Makhluk yang tidak beribadah kepada Allah menjadi makhluk yang paling hina. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk, kata Allah. Di ayat yang lain, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Di ayat yang lain, wa ya'kuluna wa yatamatta'un wa yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka bersenang-senang dan mereka makan seperti hewan-hewan makan, maka neraka adalah tempat tinggal mereka. Itulah keadaan manusia ketika mereka tidak merealisasikan tujuan mereka diciptakan di muka bumi ini. Mereka menjadi makhluk yang paling hina, yang rendah. Makanya jemaah sekalian, termasuk jahiliyah membanggakan apapun selain Islam. Ada orang merasa mulia, merasa bangga karena dia berasal dari suku tertentu, tinggal di negara tertentu, dari bangsa tertentu, menggunakan bahasa tertentu. Ini semua jahiliyah. Ini semuanya perbuatan orang-orang jahiliyah. Merasa mulia dengan apapun selain Islam.
Ini semuanya tercela. Kita nggak ada bedanya. Kita mau dari bangsa manapun, tinggal di negara manapun, nggak ada bedanya kita. Yang membedakan kita adalah takwa. Itulah nilai kemuliaan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi manusia itu menjadi hina kalau mereka tidak merealisasikan ibadah. Tapi apa makna ibadah? Syekh menyebutkan di sini satu makna ibadah. Insyaallah saya akan lengkapi menjadi 3 makna, 3 cakupan, 3 cakupan makna. Cakupan yang pertama, dan ini yang paling utama, wa makna ya'budun yuwahhiduni. Makna mereka beribadah kepadaku, kata Allah, adalah yuwahhiduni. Mereka mentauhidkan aku. Inilah cakupan makna ibadah yang pertama, yaitu tauhid. Ibadah artinya adalah tauhid. Maksudnya kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata, dengan keyakinan hanya Dia yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia adalah salah, batil, tidak benar. Dan tidak sedikit pun kita berikan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cakupan makna ibadah yang pertama. Ibadah itu adalah tauhid. Dan ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau. Ibnu Abbas mengatakan, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fama'naha tauhid. Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Quran artinya adalah tauhid. Jadi bukan sekedar menyembah Allah, tapi memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Masih harus disertai dengan keyakinan memang hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia adalah salah, batil, tidak benar. Sebagaimana juga Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasannya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi kalau seseorang menyembah Allah tapi dia tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, maka dia belum menyembah Allah secara hakiki. Atau seseorang yang menyembah Allah tapi dia juga mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, seperti yang kita contohkan tadi. Dia menyembelih untuk selain Allah, dia sholat untuk mengagungkan selain Allah, atau dia berdoa kepada selain Allah, maka hakikatnya dia belum menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia belum mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik, ini makna ibadah yang pertama, cakupan makna ibadah yang pertama. Cakupan makna ibadah yang kedua adalah at-tadallul lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wajtinabi nawahih. Merendah
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, disertai cinta dan pengagungan dengan mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah cakupan ibadah yang kedua dan definisi ibadah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Thalathatul Usul. Dan ini juga diriwayatkan dari sejumlah salaf, di antaranya dari Imam Mujahid rahimahullah. Imam Mujahid, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, illa li'amurahum wa anhahum. Maksudnya, kecuali aku perintahkan mereka dan aku larang mereka. Maka inilah hakikat ibadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, disertai cinta dan pengagungan kepadanya dan merendah di hadapannya. Ini makna ibadah yang kedua. Kemudian cakupan ibadah yang ketiga adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah satu nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak maksudnya yang bisa didengar dan dilihat oleh orang. Yang tersembunyi artinya yang ada dalam hati kita, amalan-amalan hati. Ini definisi ibadah yang kedua. Afwan, yang ketiga ya. Jemaah sekalian, perbedaan antara definisi ibadah yang kedua dan ketiga itu dilihat dari dua sudut pandang. Yang kedua dilihat dari perbuatan orangnya, maksudnya kondisi orangnya. Orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang merendah disertai cinta dan pengagungan kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dilihat dari sisi keadaan orangnya. Ini definisi ibadah yang kedua. Kalau kita lihat dari sisi pandang keadaan orangnya. Sedangkan definisi ibadah yang ketiga itu dilihat dari sisi amalannya. Maksudnya, kapan amalan itu dikategorikan amalan ibadah? Nah, itulah definisi yang ketiga. Kalau amalannya dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi, maka itu adalah ibadah. Dipahami ya perbedaannya? Yang kedua, dilihat dari sisi kondisi orangnya. Yang ketiga, dilihat dari sisi amalan yang dia kerjakan. Kapan amalan itu menjadi ibadah atau bernilai ibadah? Apabila amalan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana caranya?
agar amal itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan memenuhi dua syarat ibadah. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 cakupan makna ibadah. Namun yang terkait dengan pembahasan kita adalah yang pertama. Maka ini yang ingin ditekankan oleh penulis, karena ini yang kita bahas. Yang pertama, pemurnian ibadah itu hanya untuk Allah semata-mata. Tauhid. Inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Kemudian beliau menjelaskan lagi. Ini pula perintah Allah yang paling agung. Wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesahkan ibadah hanya untuk Allah semata. Wa a'zamu ma naha anhu syirku. Dan larangan Allah yang paling besar adalah syirik sebagai lawan daripada tauhid. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu menyembah kepada selain Allah bersama dengan Allah. Maka apabila tauhid itu merupakan misi hidup kita, berarti itulah perintah Allah yang paling besar. Itulah perintah Allah yang paling besar, yaitu mentauhidkan Allah. Dan apabila itu perintah Allah yang paling besar, kalau begitu dosa yang paling besar adalah kebalikannya, yaitu syirik. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat ke-36. Jemaah sekalian, kata Syekh, ini adalah dalil tentang tauhid adalah perintah Allah yang paling besar, dan syirik adalah larangan Allah yang paling besar. Karena lanjutan ayat ini berbicara tentang beberapa hak. Maka Allah menyebutkan yang nomor 1 adalah mentauhidkan Allah, menunjukkan itulah kewajiban yang terbesar. Dan juga dalil-dalil lain sangat banyak yang menunjukkan tauhid adalah kewajiban terbesar. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Hak Allah atas para hamba, mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka tauhid itu adalah hak Allah. Kalau begitu tauhid adalah kewajiban yang terbesar. Kalau manusia, jemaah sekalian, manusia itu memiliki hak atas kita. Ada hak orang tua, hak tetangga, hak keluarga selain orang tua kita, dan lain-lain. Maka dari semua manusia tersebut, yang paling besar haknya atas kita adalah hak orang tua. Kenapa? Bagi seorang anak, orang tua yang paling mulia. Begitu pula jemaah sekalian, Allah yang paling mulia, maka menunaikan hak Allah, kalau begitu hak yang paling besar.
hak yang paling agung. Begitu pula dalil-dalil tentang bahaya dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan kalau pelakunya nggak bertobat sampai mati. Dosa syirik menghapuskan seluruh amalan. Dosa syirik menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Dosa syirik mengekalkan pelakunya di neraka. Dalil-dalil yang menunjukkan tidak ada dosa yang lebih berbahaya daripada dosa syirik. Menunjukkan itulah dosa yang terbesar. Sehingga lawan daripada syirik adalah tauhid, adalah kewajiban yang terbesar. Jadi dalil-dalil yang menjelaskan tentang ini sangat banyak. Inilah kewajiban kita terbesar dalam hidup ini, mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Nah sekarang permasalahan jemaah sekalian, konsekuensinya apa? Kalau kita sudah mengetahui tauhid adalah kewajiban kita yang terbesar dan syirik adalah dosa yang terbesar, konsekuensinya apa? Pertama, kita lebih semangat dalam belajar tauhid dan memprioritaskan ilmu tauhid. Yang kedua, kita lebih semangat pula dalam mengamalkannya. Yang ketiga, kita lebih perhatian dalam mengajarkan tauhid, mendakwahkannya, terutama kepada keluarga kita. Yang keempat, kita jaga tauhid ini sampai mati. Jangan sampai hilang. Karena yang menentukan adalah akhir kehidupan kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah." Barang siapa mati tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk neraka. Jadi yang menentukan adalah akhir kehidupan kita. 4 ini konsekuensinya. Dalam mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya, tauhid harus kita prioritaskan. Jangan kita anggap kajian tauhid itu hanya mengisi waktu luang. Kebetulan gak ada kerjaan. Ini harus kita prioritaskan. Ini tugas utama kita. Ini tujuan hidup kita. Kemudian kita jaga betul-betul jangan sampai rusak. Rusak oleh apa? Oleh kesyirikan. Begitu pula kita jaga keluarga kita jangan sampai terjerumus dalam dosa syirik. Ini konsekuensinya kalau kita sudah mengetahui tauhid itu adalah kewajiban terbesar dan sebaliknya dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas, dan dengan ini selesai mukaddimah yang ketiga. Di pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk insyaallah di pembahasan inti kitab ini, yaitu risalah yang keempat. Wabillahi taufik. Jika di saat ini contoh tagut itu seperti apa? Tagut itu kata Imam Malik rahimahullah, kullu ma ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah. Itulah arti tagut. Semua yang disembah selain Allah. Cuma Nabi Isa alaihissalam dari sisi diri beliau itu beliau bukan tagut. Kenapa?
beliau nggak ridho disembah, tapi penyembahnya telah menjadikan beliau togut. Hanya saja diri beliau sendiri sebenarnya bukanlah togut karena beliau tidak ridho untuk disembah. Baik, itu definisi mudahnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan makna togut lebih rinci, memberikan definisi togut lebih rinci. Beliau mengatakan togut itu maknanya adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Semua hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Min ma'budin au matbu'in au muta'in. Apakah dengan cara disembah atau diikuti atau ditaati. Jadi togut itu yang diperlakukan melampaui batas dengan 3 cara. Yang pertama disembah. Semua apapun yang disembah atau dianggap Tuhan selain Allah, maka itu adalah tauhid. Yang kedua diikuti. Contohnya para dukun yang diikuti kata-katanya oleh orang, dipercayai oleh orang, maka dia adalah tauhid. Yang ketiga ditaati. Contohnya menaati orang yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sebagaimana Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Maksud ayat ini, kalau ulamanya menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka ikuti walaupun mereka tahu sebenarnya hukumnya haram. Ini berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau umat Islam seperti itu, maka hukumnya juga sama. Kalau ada orang, apakah dia ulama, seorang ustadz, atau pemimpin negara, atau pemimpin organisasi, kalau dia mengatakan misalkan di negara kita khamar hukumnya halal, kalau kita ikut menghalalkan, maka berarti kita telah menjadikan dia tauhid. Kita telah menyembah dia. Itu arti surat At-Taubah ayat ke-31. Baik. Jika suami sudah selingkuh dan sudah diingatkan dan tidak juga cepat meninggalkan hal maksiat tersebut, serta tidak bertobat, tidak menambah keimanan dan ketakwaan terhadap Allah, apakah boleh menggugat cerai khulu karena khawatir saya tidak bisa berkhidmat dengan baik? Perlu dipastikan dulu apa yang dimaksud berselingkuh di sini. Kalau maksudnya dia berzina, maka Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan para pezina itu untuk orang-orang yang beriman. Kalau maksudnya dia berzina, maka kalau dia nggak mau tobat, tidak boleh mempertahankan pernikahan dengan pezina. Allah mengatakan diharamkan para pezina bagi orang-orang yang beriman. Tapi kalau maksudnya dia menikah lagi dengan nikah yang sah, maka ya dibicarakan baik-baik. Tidak sepatutnya menjadi sebab untuk terjadinya perceraian. Iya. Wallahu a'lam. Saya wanita dengan keadaan tidak memiliki suami, sudah meninggal, memiliki 2 orang anak perempuan, memiliki cucu, 2 laki-laki dan 2 perempuan, memiliki 7 saudara kandung, laki-laki dan perempuan, tidak memiliki orang tua atau meninggal. Saya memiliki rumah atas nama saya pribadi. Apabila saya meninggal nanti, warisan yang sesuai syariat seperti apa, Ustaz? Saya belum bisa menjawab ini. Ini perlu dipelajari terlebih dahulu. Dan belum tentu juga ibu yang duluan meninggal. Ya. Wallahu a'lam, saya belum bisa menjawab. Ini perlu dipelajari terlebih dahulu.
Ada pertanyaan yang lain, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan bahwa ilmu yang dari tauhid. Sebagai anak sebagai yang katakanlah masih pakai dengan ilmu agama gitu. Kalau saya lihat tauhid itu kan ada 3, bukan? Rububiyah dan sifat. Nah, sebagai posisi atau kondisi seperti anak ini, bagaimana mempelajarinya? Apakah rububiyah dulu, uluhiyah atau bagaimana? Uluhiyah. Karena itulah kandungan la ilaha illallah. Dan sebenarnya itu saling terkait. Hampir tidak bisa lepas juga saat mempelajari tauhid, maka semuanya saling terkait. Tapi inti daripada tauhid adalah uluhiyah. Karena itulah makna la ilaha illallah. Tauhid uluhiyah yaitu pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Makanya Allah kabarkan kepada kita, para nabi dan rasul saat datang langsung memulai dakwahnya dengan tauhid uluhiyah. Tadi surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Begitu pula di surat Al-A'raf di 4 ayat tadi. Cuma tergantung juga kondisi orangnya. Kalau ada orang yang perlu dipahamkan tentang rububiyah Allah, maka tidak mengapa rububiyah didahulukan. Contoh, orang yang masih meyakini ada pencipta selain Allah. Atau orang yang masih meyakini ada penguasa selain Allah. Nah, orang seperti ini, kita mau mengajak mereka menyembah Allah, sulit. Sampai kita sadarkan dulu, nggak ada pencipta selain Allah. Tidak ada penguasa selain Allah. Dahulu, Rasulullah SAW datang kepada umat yang mereka telah mengimani rububiyah. Allah sebutkan dalam banyak ayat, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka jawab Allah. Nabi SAW nggak perlu mengajarkan lagi. Allah itu sang pencipta. Bahkan Rasulullah SAW tidak perlu mengajari mereka Allah itu maha kuasa dan maha kuat. Karena mereka sudah yakin. Makanya jemaah sekalian, orang-orang Arab musyrik Makkah itu ketika datang Abraha mau menghancurkan Ka'bah, mereka lari. Mereka lari meninggalkan Ka'bah. Kenapa? Bukan karena takut kepada Abraha. Yang mereka takuti azab Allah. Mereka yakin Abraha ini akan Allah hancurkan. Mereka tahu ini rumah Allah dan Allah maha kuat. Mereka takut kalau Allah menghancurkan Abraha dan mereka di sekitar situ, mereka juga kena. Maka mereka lari mengungsi. Jadi Nabi SAW datang gak perlu memberitahu Allah itu maha kuat, maha kuasa. Mereka sudah yakin. Cuma mereka menyembah kepada selain Allah. Itu yang perlu Nabi ingatkan.
Nah, sekarang kita menghadapi masyarakat yang masih meyakini ada jin yang menghuni laut tertentu, gunung tertentu yang maha kuasa, yang maha kuat selain Allah. Nah, itu perlu dimulai dari situ, mengingatkan. Jadi ini bisa berjalan beriringan, Pak. Dua-duanya langsung kita dakwahkan. Kita ingatkan, yang maha kuasa itu hanya Allah. Itu hanya setan-setan yang menakut-nakuti kalian. Maka janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan berdoa kecuali kepada Allah. Jangan bergantung hati kecuali kepada Allah. Jangan menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Jadi bisa diingatkan sekaligus. Ya. Wallahu a'lam. Dan kalau kita pelajari kitab tauhid, kitab tauhid itu 67 bab ya. Nah, beliau awalnya menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, kemudian di pertengahan tauhid rububiyah, nanti di akhir-akhir baru tauhid asma wa sifat. Ada pertanyaan lain, silakan. Nggak ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Baik, kita tutup kalau begitu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.